Terima kasih Pak Agus, sehat selalu ya Pak Agus. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Agus ya pastinya dan testimoni dari tim Sinex Metrodata Indonesia. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bertemu dengan tokoh-tokoh penting. Beliau-beliau bukan orang biasa. Beliau-beliau adalah orang-orang yang hadir dalam sejarah berdirinya PT Sinex Metrodata Indonesia. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama lagi. Mari ikuti saya. Let's go! Selamat siang Bapak Ibu, luar biasa saya mohon izin dulu ingin melepas masker Bapak Ibu ya supaya saya nanti bisa lebih jelas nih. Ya baik, Bapak Ibu kita akan segera masuk ke segmen talk show kita yang pertama yaitu Remembering the Old Days. Untuk informasi kami semua sudah melakukan protokol kesehatan ya, kami semua sudah melakukan swab antigen. Baik, akan ada apa sih di Remembering the Old Days? Kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin saya sudah nampak seperti di old days ya, di sesi 80s. Tahun-tahun 80-an dengan gaya retro disco. Wow, kalau Bapak Ibu lihat panggung saya juga ya sudah retro disco banget ya kan. Nah Bapak Ibu hari ini saya tidak sendiri pastinya, namanya juga talk show ya kan. Kalau saya ngobrol sendiri agak gimana gitu ya. Hari ini saya akan berbincang asik nih. Oh, dengan bapak-bapak mapan, matang dan tampan. Oh, sudah hadir bersama saya Bapak Agus Honggo Widodo selaku Presiden Direktur dari PT Sinex Metrodata Indonesia. Pagi Pak Agus. Pagi. Gimana Pak Agus sebagai bapak-bapak mapan ya, matang dan tampan. Wow, ini bapak-bapak sebenarnya langsung ketawa nih. Baik. Juga sudah bergabung bersama saya Bapak Andi Setiadi Hendra dari Digitech Jaya Indonesia. Pagi Pak. Pagi. Baik. Selanjutnya yaitu Bapak Hengkianto Cokro Adiguno dari Megatronics. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Halo, ini Bapak Effendi atau Kohlim nih? Wah. Terserah. Oh terserah. Kalau Kohlim apa nama panggungnya? Iya, lebih terkenal Kohlim. Nama panggungnya Kohlim ya, saya panggil Kohlim aja ya Pak. Baik. Udah Koh nggak boleh Bapak ya? Langsung 2 tingkat di atas ya Pak? Jadi muda. Oh jadi muda, seumuran saya kokoh-kokoh ya. Oke, baik. Kohlim dari Kolombia dan Bapak John dari Info Micro Distribusi. Pagi Pak. CPU dan Info Mikro. Oh gimana CPU dan Info Mikro. CPU dan Info Mikro, wah luar biasa. Baik, mungkin boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya hari ini di segmen Remembering the Old Days. Sudah hadir bersama saya tadi bapak-bapak yang tampan dan menawan, bapak-bapak mapan. Kita akan bertanya dulu yang pertama ke Pak Agus. Pak Agus, apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat banget. Baik, Pak Agus, saya mau tanya nih Pak Agus. Sebenarnya kalau dari Metrodata sendiri itu sudah dari tahun berapa sih Pak? Wow, Metrodata itu tahun 75 berdirinya. Cuman 75. saya belum bergabung. Oh, saya belum bergabung. Ini catatan nih Bapak. Oke. Saya itu bergabung tahun 86 sebagai seorang engineer gitu ya. Ya. Dan bapak-bapak ini juga waktu itu masih muda-muda kayak saya. Wow. Lulus sekolah Muda-muda. gitu ya. Jadi Pak Andi, Pak Hengki, Kohlim, Pak John ini saya sudah tahu 35 tahun yang lalu gitu. 35 tahun yang lalu Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong. 35 tahun loh, luar biasa. Terus Pak. Ya, jadi waktu itu saya seorang salesman gitu. Jadi kalau masih menjual produk dengan bapak-bapak ini, istilahnya saya kalau datang masih dibully gitu ya. Masih dibully. Lu ngapain katanya kesini katanya gitu ya. Ya mau jualan namanya jualan. Ya tapi saya bersyukur selama lebih dari 30 tahun ini kita berkembang bersama-sama. Hari ini bisa ketemu temu kangen, masih sehat semuanya. Ya. Dan nggak hanya sehat badannya, kantongnya juga sehat. Kantongnya juga sehat. Ini catatan ya, kantongnya juga sehat. Terima kasih. Teman-teman semua ini kita sudah bersama, nggak berasa sudah 35 tahun gitu ya. tahun. Dan saya
percaya kita akan terus bersama-sama ke depan gitu. Ke depan. Baik, luar biasa ya, 35 tahun itu bukan perjalanan yang singkat ya Pak ya, kalau boleh dikatakan ya Pak ya. Apakah Bapak-bapak juga 35 tahun semua berarti ya berhubungan dengan SMI ya, berpartner? 35 tahun. Nah, ini jadi menarik. 35 tahun, obat awetnya apa sih Pak? Apa karena Pak Agus itu suka kasih diskon? Apa sering diteror tiap hari datang Pak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Silakan, Pak Andi mungkin boleh cerita. 35 tahun obat awetnya bisa bermitra dengan SMI apa Pak? Silakan. Ya, saat itu mungkin produk-produk resmi yang masuk ke Indonesia itu diawali oleh Metrodata. Jadi kita ini yang penjualan langsung ke customer atau ke reseller itu kita ambil barangnya dari Metrodata, itu awalnya gitu. Awalnya. Juga banyak barang-barang pelengkap yang harus kita lengkapi dalam line up dari IT product. Nah itu yang membuat kita ada hubungannya dengan jadi lebih Metrodata. baik ya, karena memang saling melengkapi ya betul. Pak ya, kalau boleh dikatakan ya, luar biasa. Nah kalau dari Bapak Hengki sendiri? Ya, kalau saya 91 ya, tahun 1991, jadi 30 tahun. 30 Enggak sampai 35 tahun. Ya. Dan ada produk yang dari dulu sampai sekarang masih saya jual, itu satu produk, boleh sebut merek ya? Boleh. Boleh ya, bebas ya, boleh bebas, baik. Merek Epson. Oke. Printer nih yang saya tahu kalian. Ya, printer memang printer ya. Ya itu, nah, kalau resepnya ya karena bisa saling mengisi lah ya. Ya. Artinya Metrodata itu sebagai distributor memberikan produknya, services juga ya. Services. Dan kami dealer-dealer itu menjangkau ke yang lebih end user atau dealer yang lebih kecil lagi lah, seperti itu ya. Pak Hengki ini teman sekolah saya. Teman sekolah? Iya. Tapi nggak ada KKN ya. Tapi nggak ada KKN. Harganya tetap harga reseller ya. Ini penting. Oke, baik. Jadi saling melengkapi ya, tetap ya. Jadi saling melengkapi, saling trust juga ya Pak ya. Kohlim. Waduh, halo Kohlim. Kohlim apa nih yang jadi bikin awet nih? Berbisnis bermitra dengan Metrodata. Columbia Computer kan mulai bisnisnya tahun 1984. 84. Ya. Awalnya utama tuh ada Apple, IBM yang asli, kemudian yang kompatibel. Kompatibel. Jadi seterusnya itu kayak Apple itu ya udah Macintosh kan kita tidak main. Iya. Karena tidak ada yang kompatibelnya. Bahkan yang IBM PC-nya teruskan. Nah, walaupun waktu itu kan ada komputer, nah hubungan dengan Metrodata ya Epson-nya lah, pasti printernya kan Epson. Nah kenapa kesannya hubungannya apa? Nah sekarang Ini udah pakai ada persiapan ini. Bukti. Elena, tebak ini siapa? Waduh, Tebak. ini saya menebak ya, ini kayak kuis nih saya. Oke, baik. Bolak-balik. Waduh, ini kira-kira siapa Kira-kira ya? Ini siapa? kalau saya berhasil jawab dapat hadiah nggak nih Pak? Baliknya juga. Wow, saya tahu kalau ini yang kemeja putih Pak Agus ya. Betul Masih ya? gondrong rambutnya. Ini mungkin boleh nih dideketin ke kamera kali ya, boleh ya, di shoot ya. Ini adalah wajah-wajah kokoh-kokoh pada tahunnya ya. Sekarang juga masih kokoh-kokoh ya. Oke, mungkin boleh dimajuin nih ke kamera ya. Ini ada foto. Baik. Kalau ini yang ini bener gak? Kalau ini Kohlim ya, betul ya? Ya. Betul. Yang tengah siapa kok? Waktu itu masih Hendra muda. Jayakom. Oh waktu itu masih tua, sekarang muda. Diskon 50% usianya ya Koh ya? Oke, ini yang ini tengah tadi siapa? Hendra. Jayakom. Oke, kalau yang kiri? Tebak aja lihat.
kayaknya bagus ya. Betul ya? Adiknya bagus. Ini lagi kemana ini? Ini ceritanya lagi plesir kemana? Nanti kita bicara lagi. Nanti kita bicara lagi. Ada episodenya ya. Nah. Wah, kalau ini penampakannya lagi di airport ya, Koh? Ya, Lagi mau kemana sih nih? ya ke Eropa lah waktu itu. Wow, ke Eropa Barat. Apakah ini juga karena bermitra dengan Metrodata? Jadi sering diajakin plesir? Iya betul. Ini foto ini pasti Pak Agus tuh nggak ada. Karena ini tahun 90. 90. 1990. Jadi udah 31 tahun. 31 tahun. Nanti Luar itu biasa. kenang-kenangan buat Pak Agus. Oke, Pak Agus jangan lupa di figura Pak Agus ya. Terima Ini kasih. zaman masih gondrong, Pak. Iya, masih gondrong. Luar biasa. Jadi kok apa yang bikin awet nih sama Metrodata? Apa yang bikin betah sebenarnya bermitra dengan Metrodata? Saya kira kalau bisnis itu, kalau filosofi Tiongkok itu yang lama, Ya. itu ada 3 unsur kan. Kalau Mandarinnya Tian Si, Ti Li, Zhen He. Timing, positioning, dan relationship. Timing, positioning, and relationship. Jadi yang utama dengan hubungan dengan Metrodata itu adalah relationship-nya. Ya. Tahun 90 itu waktu itu dengan Pak Agus itu acara Epson yang jalan-jalan itu. awalnya. Nah kemudian seterusnya entah gimana, jadi diduplikasi. Kalau belakang rame-rame kan. Iya. Ya. Jadi event, if makan barang banyak, pindah gudang, kejual nggak kejual masa bodoh. Jangan buka kartu. Jadi, Nggak apa-apa, Pak. Bongkar semuanya, Pak. ya, jadi diajak jalan-jalan, begitu. Nah, kita kan multi brand, Iya. jadi ajakan banyak, di compare juga banyak. Nah, kemudian saya juga sekeluarga seneng jalan-jalan, Iya. seneng kuliner. Nah, ajak orang tua tentu kebanyakan ke Tiongkok. Ya. Dia orang lebih itu. Nah anak di luar, nah udah itu sering juga jalan-jalan, terutama kalau sekarang itu nggak di orang balik, nggak sayanya ke Amerika. Jadi di posisi di tempat ketiga gitu ngumpulnya, mau naik cruise, mau kemana lagi. Iya. Nah sebetulnya jalan-jalan tuh jadi kesannya banyak itu tempat yang dikunjungi ulang lagi. Nah tapi ini saya juga ada bawa berapa lagi, ini orang Metrodata. Ini menarik nih. Nah, orang Metrodata itu ya jadi relationship-nya tidak hanya jualan pindah gudang, tidak hanya bicara kasih kamu cuan berapa, tapi hubungan pribadinya ya. Yang juga dibina ya. Nah, jadi pernah juga kayak ke Edinburgh ya, Inggris kan. Itu saya udah 3 kali kalau nggak salah. Yang terakhir itu ya banyak itu yang dari event itu ya udah staff yang pergi. Oke. Ya. Kemudian kesannya yang pertama ya sehat-sehat. Yang kedua kali istri saya karena tidak belajar akrobat dulunya. Belajar akrobat. Nah, kemudian nggak tahu gimana tuh kalau akrobat kan udah ininya patah kakinya. Oh, I see. Nah udah itu kan dokter tanya mau di Gibson Ya. atau di operasi. Oke. Kalau Gibson 3 bulan, operasi 1 bulan. Nah kemudian ya udah 1 bulan aja. Nah kemudian diajak, udah diajak dipikir kan 1 bulan, tunggu kan visa kira-kira 1 bulan. Iya. Ya udah ikut. Kemudian terjadinya adalah oh itu mesti terapi lagi 3 bulan. Nambah lagi jadinya kalau Akhirnya itu kesananya tuh jadi benar-benar tuh terkesan sekali bawa istri saya Cilan ya bawa itu kursi roda. Nah, sampai wah ini yang terkenal di mana entah tuh restoran yang apa.
kan nggak ada eskalator, digotong naik ke atas. Luar Kemudian biasa. ke Membuktikan suami yang hotel baik. yang, Iya betul sekali, suami idaman loh ya. nah jadi kesan sekali. Ya, ini juga sampai ini orang Metrodata tapi udah graduate ya, yang Tapi saya Wendra. agak curiga ya Bapak Ibu, yang ada di dalam mapnya Kohlim ini apa sebenarnya dari tadi? Enggak apa gituan aja. Sekarang Surat sama utang. Helena. Iya, saya agak takutnya itu sebenarnya surat saham Tadi sebenarnya. kan bicara hubungan. Nah, hubungan kan salah satu ini ya. Nah, ini Edinburgh Wah. yang pertama ini kan Ini masih yang- sehat. Oke, baik. Nah, yang kedua ini Wendra. Oke. Wendra orang Metrodata juga. Nah, Wow, ini itu luar biasa. Yang dibuat itunya, ya tempat sama tuh. Iya, Ya itu pakai itu kan kursi roda. ini kan. yang sudah berkursi roda yang kanan Nah, ya. Tempatnya kan sama kan. Nah, jadi yang berkursi roda itu istrinya Wendra. Saya cuma ketemu sekali apa enggak. Dia kan, nah, udah itu dia yang dibuatkan tuh. Oke. Jadi hubungan tidak hanya cuan-cuan-cuan tapi ya kayak hubungan pribadi. Dan sekarang dianya masih nanya saya seneng jalan-jalan kan 7 KJP dunia kan udah semuanya. Iya. Terakhir kan ke India juga udah pergi. Nah dia bilang kapan mau dibikinin? Saya bilang ngumpulin sampai sekarang ya belum dibuatkan. Mau dibikinin lagi tuh istrinya. Padahal nggak begitu kenal sama istrinya. Nah jadi Luar relationship biasa ya. salah satu seperti begini. Iya. Nah kemudian kan masih banyak lagi. Betul. Ya. Banyak lagi umpama sekarang apa? Nah ini yang Wendra nih. Oke. Baik, aduh terima kasih. Nah kemudian di sampingnya itu Wah luar biasa. apa? Ada Liheng tadi ada di sini juga ada datang tuh orang Metrodata juga tuh. Iya. Ya. Ini yang Karena- bawah ini kok mengandung pornografi ya ini ya bapak-bapaknya ya. Ya udah jadi Iya. kalau umpama kita hubungan yang nggak jalin baik Betul. mana berani. Saya orangnya kan jahil juga. Nah tapi kan dihasut-hasut mau juga ikut semua. Dihasut-hasut. Awalnya kan takut ya. Iya. Tentu kita juga perkirakan Iya. biar jahil keluarnya itu kalau sampai masuk angin sampai sakit berantakan semua sayanya dicaci maki. Saya dicaci maki. Jadi nggak ada angin keluar ya berani aja jadi happy semua. Luar biasa Karena loh nggak ada ini. itu yang si bule di dalam lihat yang si bule aja wah pada teriak-teriak. Ini di salju. Kemudian ada ya. lagi nih Julius nih. Wow, ada lagi nih. Nah Julius nanti ini kasih saya Julius seger nih, deh lihat nanti foto-fotonya ini kalau kayak gini. Jadi persahabatannya buka baju nih ya. Persahabatannya topless ya ini ya. Topless. Oke. Tidak ada rahasia. Luar biasa. Ini udah nggak ada rahasia-rahasia loh Pak Agus ini. Ini gimana Pak Agus? Saya seger loh lihatnya pagi-pagi lihat begini Pak Agus. Nah itu salah satu jadi hubungan. Nah kan ke sana ya udah Ya. kalau sekarang kalau Pak sapanya udah sopan santun begitu kita udah nggak berani apa segala mau jahilin nggak berani. Nggak berani. Sekarang kan sama Julius orang Metrodata juga. Iya. Akhirnya kan dia juga ya udah dihasut-hasut dia ikut juga kan. biasa. Nah itu kan nggak bilang di Photoshop itu benar-benar di sana tuh. Nggak di Photoshop. Boleh praktek di sini. Beneran di sini. Waduh. Nah Wow, kemudian ini menarik sekali ya. kemudian ada juga ya kecuali yang ini tadi si Wendra. Ya. Wendra kan 2008 itu kan Olimpik kan Ya. di Tiongkok kan. Ini yang Beijing ya. Nah kemudian kan itu tuh Wendra itu salah satu wakil kan Metrodata kan kirap bendera kan. Ya walaupun cuma keliling begitu. Nah tapi kenang-kenangannya. Kemudian kan kita ada timing begitu jadinya di STC waktu itu kita buat satu lomba foto. Ya. Temanya adalah Bapak foto berada notebook ya. Ini ada tema tulisannya nih. ini tema Obor dan apa? maskot Olimpiade Beijing. Ya.
Luar Ini ada ininya nih. Wow. Jadi sebetulnya promosikan, nah itu. Tapi kan itu kan banyak dibantu ya, walaupun sponsor kadang-kadang kita tembak hadiahnya dari yang lain itu ya. Nah tapi banyak bantu dari Wendra Metrodata. Pak Agus yang gini-gini nggak tahu. Pak Agus yang gini nggak tahu? Iya, Waduh. tanya belum tahu. Soalnya Jadi anak buahnya. Kalau tahu nggak Jadi- dikasih hadiahnya. Oh kalau nggak, Jadi Pak Agus ini ada Mbak Dian Sastro loh Pak Agus, kok nggak tahu Pak Agus? wow, anak buah kan dikerjain. Wah. Nah, kemudian ada lagi Ya, dikerjain, dikerjain. benar-benar dikerjain. Ini ceritanya yang lebih lucu lagi. Nah, itu Wendra juga. Nah, kan pas saya ulang tahun gitu. Tapi dia nggak sebut. Udah kita makan di hotel, nggak, diajak saya. Ya. Kirain ketemu ya biasa dah, bicara bisnis gitu. Nah, waktu itu udah masuk ke dalam, kapan mau mulai? Kok ruangnya yang VIP begitu, udah gitu cuma berdua. Bangku ada berapa biji? Oh tunggu, udah tunggu tuh. Sekarang si ABG, Christine kan masih di sana kan. Ajak istri saya sekongkol di mana entah, diajak tuh bareng-bareng masuk bawa itu apa? Kue. Kue ulang tahun. Saya kan jadi kaget juga kan begitu. Jadi kalau tadi bicara kan sekarang relationship itu banyak dengan Metrodata bisa jalin sekian lama itu ya. Tidak hanya hubungan bisnis Betul. ya, tapi banyak ke pribadi-pribadi. Termasuk nih yang mau dibikinin itu istrinya Wendra mau bikinin lagi foto apa segala sekarang ya nunggu-nunggu. Saya kira ya itu salah satu perekat ya. Iya. Perekat relationship-nya itu dibanding dengan distributor lain. Luar biasa. Jadi bisa apa? Sampai sekarang ya loyal ke Iya, betul. SMI gitu. Nah, salah satu saya yang itu kan adalah relationship-nya. Relationship-nya. Dibanding dengan distributor lain, saya kira gitulah. Asal udah jualan udah lepas. Yang penting cuan ya kalau distributor lain berarti. Belum ya. tentu. Nggak, belum tentu. Kan udah pindah gudang kan belum tentu. Harga turun terus. Kalau sekarang naik terus. Sekarang naik terus nih. Wah, luar Harganya biasa. naik terus karena shortage kan. Kalau dulu turun terus kan. Kalau dulu turun terus. Luar biasa. Boleh nih beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Aduh, saya merinding loh. Lihat foto-fotonya saya seger nih langsung Bapak Ibu. Baik, kalau dari Bapak John sendiri sudah berapa tahun nih Pak? Wah, cukup lama juga Pak ya. Cukup lama. Kira-kira berapa tahun Terima Pak? kasih. Ya, pertama-tama saya terima kasih kepada Metrodata sama Pak Agus. Berikan kita kesempatan yang sudah lama kita bersua ini gara-gara pandemi. Ya. Akhirnya bisa berkumpul di sini. Ini sungguh suatu kesempatan yang sangat bersejarah sebetulnya. Nanti dimasukin di video, waduh. Tua-tua ini muncul lagi bersama. Saya kenal Metrodata sudah cukup lama ya. CPU komputer tuh berdirinya di 1983, 84 sama dengan Kolim sama. Nah, awalnya di Glodok. Di Glodok. Nah, saya kenal dengan Metrodata, produk pertama itu adalah Epson. Epson. Soalnya Epson yang di apa itu khusus itu hanya Metrodata yang ada. Nah, yang saya ingat waktu itu masih apa itu namanya Sarana High Tech System kalau nggak salah. Iya. Ya, Sarana High Tech System sebelum Metrodata. Oke. Saya senang sebetulnya ikutin perkembangan Metrodata. Ya. Kalau mau dibilang saksi mata yang melihat Metrodata dari kecil sampai besar, saya salah satu orangnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Awalnya mereka sama dengan kita, cuma jual-jual Apple, rakitan, hard disk, apa semuanya. Salesnya Bapak yang ini ya? Belakangan Epson. Ya saya ikuti Epson, lumayan. Epson Domatrix sangat terkenal waktu itu. LX 80, LX 80 EQ, wah itu sangat laku. Sudah itu mereka tambah lagi produk Iya. Macintosh.
Saya ikuti lagi Ikutin Macintosh, lagi. jual Macintosh. Nggak lama mereka jual Acer, saya juga ikut Ikut jual lagi. Acer. Sampai sekarang Lenovo, HP tetap kita dengan setia ikuti perkembangannya Mengikuti Metrodata. perkembangan. Jadi saya rasa Metrodata dari kecil sampai besar, dari satu perusahaan sampai sekarang sudah ke seluruh Indonesia, sudah ada Iya. cabang-cabangnya, produknya dari satu printer, dari satu komputer sudah sampai solution, sudah sampai communication, sudah sampai macam-macam. Wah ini sudah luar biasa, mujizat betul. Saya nggak tahu itu resepnya dari mana Metrodata kok bisa berkembang begitu cepat. Nah, nanti kita tanya Pak Agus resepnya. Ah, Gantian jadi, Pak Agus yang kita tanya resep. Saya ingin sampaikan kesan saya terhadap Metrodata ada 5T. 5T. Wow. Ini saya catat dulu biar gak lupa. Iya. T paling cepat itu melaksanakan PPN Metrodata. Waktu itu perusahaan-perusahaan kecil kayak kita ini nggak Iya. mau PPN. Dia tetap jalankan, mau nggak mau tetap harus PPN. Wah, Akhirnya sampai luar sekarang biasa. semua perusahaan sudah harus pakai PPN. Pakai teks ya. Yang pionirnya pertama dari Metrodata dulu. Wow, Pak Agus luar biasa Pak Agus. Ini kesan pertama cepat sekali melaksanakan itu PPN. PPN. Nah, yang kedua, Ya. mereka yang pertama kalau nggak salah di IT ini yang IPO duluan kalau nggak salah. IPO Iya, IPO. duluan. Kita masih belum apa-apa, mereka sudah IPO dulu, jual saham. Jual saham. Jual saham. Itu Iya. loh. Jadi Saya cepat. dari curiga Dua nih, T. di dalam mapnya Kohlim itu loh. Iya. Surat saham semua takutnya ini. T ketiga, Metrodata kalau nggak salah sampai saat ini paling banyak cabang di seluruh Indonesia, paling banyak. Jadi menyebar cepat sekali. Kalau tinggal di Makassar mau beli barang Metrodata, di sana ada Metrodata. Di sana. Di Manado ada Metrodata. Di Surabaya ada Metrodata. Sangat cepat berkembang. Cepat berkembang. Ini T ketiga. T3 nih. Iya. Keempat, mereka juga paling cepat absorb teknologi. Absorb teknologi. Absorb teknologi. Orang lain masih berkecimpung di jual beli hardware, mereka sudah ada solution, jual software, malahan ada apa maintenance macam-macam lah. Nah, wah kita udah lihat-lihat nggak bisa, sangat tinggi. Kita sampai sekarang masih hanya jual beli saja. Ini keempat. Yang kelima, produk yang paling banyak saya lihat di perusahaan IT yang disebut Ya. itu Metrodata. Metrodata. Nah, Produk banyak sekali terbanyak, produknya. luar biasa. Jadi cuma jual apa saja mereka ada. Gimana Pak Agus? Mau ditanggapi langsung Pak Agus, resepnya apa kok tiba-tiba bisa Ya. cepat Nah melejit? itulah pertanyaannya Nah. tadi, kenapa bisa terus dampingi Metro? Karena dari sini kita dapat banyak keuntungan. Banyak Ya, keuntungan. makanya kita ikuti terus. Saya kira saya Inilah dikasih resepnya. diskon sama Pak Agus. Oh enggak. Nah, itulah kesan-kesan saya. Luar Nah, biasa terima ya, kasih. menjadi saksi ya Bapak-bapak ini boleh saya katakan menjadi saksi perkembangan dari Metrodata ya. Mungkin dari dulu Metrodata cuma jualan aja ya Iya. Pak ya, di awal-awal ya, mungkin belum di APL Tower ya Pak ya. Belum ya, sampai sekarang sudah menjadi distributor terbesar ya Pak. Luar Tepuk biasa, tangan. tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Ini saya dari tadi mendengarkan bapak-bapak bertestimoni ini saya merinding loh Pak Agus. Luar biasa loh. 30 tahun Pak Agus, gimana Pak Agus? Ini hubungannya sangat luar biasa. Saya aja kayaknya sama teman saya belum ada yang punya 30 tahun relationship nih Pak. Mungkin cerita juga dari Pak Agus sendiri. Bagaimana sih sebenarnya membina hubungan baik dengan partner-partner tersayangnya? Ya. 30 tahun saya rasa Alina belum lahir itu ya. Belum Pak. Kayak Metrodata belum, saya juga belum lahir Pak. Ya, jadi seperti tadi teman-teman ini sebutkan bahwa hubungan kita tidak hanya bisnis, tetapi di luar itu kita istilah saya susah dan senang bersama-sama Susah, gitu ya. senang bersama. Jadi dengan hubungan yang sedemikian dekat, ya kita saling membantu, saling menolong, dan saling berkembang gitu ya. Dan saya percaya kita ini besar karena teman-teman ini semua, karena kita bersama-sama dengan Betul. mereka. Gitu ya. Jadi saya bersyukur punya teman-teman ini semuanya yang membuat kita sama-sama berkembang. Itu kuncinya cuma itu. Kuncinya cuman itu, luar biasa. Baik, kalau sekarang saya ingin bertanya,
dari kalau berbicara mengenai perkembangan IT ya, sekarang kan pesat sekali ya Pak ya. Kalau dulu tuh jualannya gimana sih Pak? Kalau IT zaman dulu, apakah sekarang seperti sekarang kita? Kalau sekarang kan eranya semuanya pencet ya Pak ya, Ya. cuman satu jari aja buat belanja, pencet apa-apa pencet gitu. Kalau dulu gimana sih Pak? Kalau dulu itu kita mau jual satu komputer aja kita ngomongnya itu mungkin 2-3 jam. 2-3 Bahkan jam. berhari-hari. Nah, itu dulu ya. Dulu. Karena kita perusahaan saya mulai juga tahun 83 sama-sama dengan Sarana High Tech waktu itu. Itu sangat baru sekali. Jadi belum ada suatu keseragaman baik dalam operating system maupun software dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu kita harus menjelaskan sedetail mungkin sehingga mereka itu baru bisa mengerti. Jadi kebanyakan orang awam lihat komputer pun belum pernah kan waktu itu. Iya. Nah itu dulu. Kalau sekarang malah kita yang dibully sama Kita yang dibully kembali soalnya lagi. sekarang ini kan intinya ngomongnya kan bulinya itu kuncinya. Bully adalah kunci Bapak Ibu. Oke. Jadi sekarang ini kita tanpa menjelaskan mereka udah jauh lebih pinter dari kita. Malah kadang-kadang nanya ya, yang ini speknya ada ini Iya, nggak Pak? Gitu betul, ya Pak ya. betul. Itu perkembangan yang berbeda sekali ya. iya. Tapi kalau dulu misalnya kalau kita berbicara mengenai bisnis ya, penjualan, mungkin sekarang juga gaya berbelanja customer juga sudah mulai switching ya kalau Iya. saya boleh bilang. Kalau dulu berarti toko Pak atau gimana? Iya. Kalau dulu dari toko ya, Iya. dari toko. Kalau sekarang sudah berkembang ya, Iya. sudah nggak lewat toko lagi, mungkin lebih ke media online ya. Ada juga Masih ada Pak yang datang ke toko kalau zaman sekarang? tergantung dari perusahaan masing-masing. Iya. Seperti kalau perusahaan saya, kita tidak punya showroom, tidak punya toko. Oke. Jadi pure untuk distribusi Pure dan lain untuk sebagainya distribusi. begitu. Oke, baik. Luar biasa Pak Andi, terima kasih. Kalau dari Pak Hengki, gimana Pak Hengki? Ya, itu tadi yang disebut oleh Pak Andi kan dukanya. Dukanya, wah ini. Ya kan menjelaskan satu komputer ini jualan lama sekali dia bilang. Tapi nggak pernah ngomong untungnya. Oh iya, benar-benar. Cuannya, ini cuannya. Ya. Jual satu untungnya 3. Jual satu, Lebih. untungnya Lebih malah. Wah ini di garis bawah ini. Ya. Kalau dari cuannya gimana Pak? Penampakannya saya ganti nanya nih, dari sukanya. Ya memang kalau dulu kan keterbukaan sumber barang ini menjadi belum terbuka sekali lah maksudnya ya. Jadi saya masih ingat beberapa teman-teman yang di Glodok, kalau ada supplier sampai pengirim barangnya itu diikutin, karena pengen tahu sebenarnya ini belinya dari siapa, sampai demikian. Gitu. Ya. Jadi diikutin, dari si Anu. Jadi sumber ini menjadi penting. Ya. Karena kalau tahu sumbernya, jadi punya barang tersebut dan jadi bisa jualan. Oke. Kalau sekarang justru informasinya kan terbuka sekali. Ya betul. Nggak ada orang nggak tahu bahwa beli barang A. Kalau nggak tahu ya setidak-tidaknya tanya Om Google lah. Ya kan? Google betul sekali. Jadi Google terdepan. keterbukaannya sudah sangat luar biasa dibanding dulu. Itu juga yang menekan keuntungan, ya karena pemainnya menjadi banyak lebih sekali, banyak, betul. Persaingannya menjadi sangat hebat, Ya. sehingga mau nggak mau keuntungannya juga menjadi kecil. Nah, kalau dulu pemainnya kan relatif sedikit. Tadi Pak John bilang, dealer Epson 3. Oh seluruh Indonesia 3 ya pasti hebat. Cuannya ya Pak ya langsung meledak. Ya, jadi kalau sekarang kan banyak, menjadi multiple jalurnya banyak lah ya gitu ya. Dan memang semakin kesini kan juga perkembangan teknologi digital ini kan pesat sekali ya. Kalau dulu orang komputer, apa itu komputer ya? Susah sekali. Betul. Dan yang namanya komputer itu hanya sebagai alat hitung seolah-olah gitu ya. Kalau sekarang kan software dibagi lagi, ada communication dibagi lagi ya.
seperti dokter zaman dulu kalau di bagian dalam pokoknya internis, Internet bener. ya kan? Tapi kalau sekarang kan internis tuh ada macam-macam karena di dalam memang banyak Banyak komponennya. Ya. Nah, komputer juga demikian. Ya, jadi menjadi lebih spesialisasi. Ada yang jualan communication doang, ada yang jualan ini. Ya. Kecuali Metrodata ini, penyedia berbagai macam Berbagai macam solusi. Ya, itulah Metrodata. Produknya berapa sekarang, Pak Agus? Coba kita tanya nih Pak Agus, tahu gak nih produknya udah berapa Pak? 100 lebih. 100 lebih produk ya Pak ya. Luar Ya biasa. karena filosofi saya ingat dulu mantan bos saya itu dia bilang Agus, kalau naik kuda itu jangan kudanya Jogja. Kalau kudanya Jogja itu cuma satu. Jadi kalau kudanya capek berhenti delmannya gitu. Tapi delmannya seperti yang kerajaan Inggris punya, itu kudanya banyak. Wah. Nah, jadi saya terinspirasi lo itu, kita kalau satu produk kan cuma satu doang yang dijual. Satu doang yang Nah, sekarang banyak, ada Sekarang 100 banyak, gitu. pilihannya banyak. Supaya jalannya kencang gitu. Jalannya kencang dan kokoh ya Pak ya. Saya jadi agak gimana loh, saya sebagai orang Jogja nih Pak. Saya cuma satu nih Pak. Oke, ini menarik filosofi kuda ya dari Delman ya. Iya. Kolim, kalau Kolim gimana Kolim? Dulu jualannya gimana Kolim? Susah banget apa lebih susah sekarang? Ada perbedaan. Iya. Kalau dulu walaupun profitnya tidak seperti Pak Andi, ya, kalau Pak Andi kan 3,5 jual ya tadi ya. lebih. Lebih. Karena Pak Andi itu ya dia itu patokannya jual mooncake. Jadi kue Oke. bulan kan, Ya, jual sebulan untuk setahun. jual sebulan untuk setahun. Ini penting nih. Jadi Oke. itu kalau itu Pak Andi. Kalau kita ya enggak. Ya. Tapi waktu itu ya volumenya kecil. Oke. Ya. Tapi buat 2 tahun cuannya. Ya lebih. Oh, lebih. Lebih. Jadi profit itu Ya. kalau dulu relatif, saingan kan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Ya. Kemudian kita kebetulan saya backgroundnya juga memang hobi teknik kan. Ya. Ya dari elektronik terus lompat ke sini. Nah, jadi penjelasan seperti Pak Andi tadi sebutkan perlu penjelasan, mereka tuh gimana ya, nggak sampai dibully lah. Nggak seperti. Karena kita penjelasan dari segi teknik, jadi Ya. orang lebih percaya. Jadi kemudian kan dari harga kan relatif jadinya. Ya. Yang pasti kita nggak bilang main banting-banting terus gitu. Betul. Nah, tapi enggak seperti Pak Andi, cuan banyak begitu. Cuan banyak. Nah kalau Oke. Ya. sekarang ini volumenya besar, ya relatif dibanding dulu, profit kecil. Nah, jadi totally kalau dihitung apalagi rupiah udah devaluasi gitu ya pasti lebih banyak dibanding dulu tahun 84, 85 ya. gitu abad lalu ya. Nah kemudian sekarang perkembangannya teknologi itu saya kira Metrodata itu ya jadi seperti tadi sebutkan masih ada lagi di Cibitung itu Iya. ya modern logistik. Ya. Itu perusahaan lain tuh belum ada yang terjun di situ. Luar biasa. Sekarang ada divisi ya e-commerce kan siapa tadi Susan yang pegang Ya. kan. Nah, jadi sekarang arahnya itu pasti itu arah akan datang terutama ada pandemi itu ya semua robah total. Setelah selesai pandemi ya pasti itu ya lewat online tuh pasti naiknya luar biasa. Tapi karena geografis, karena kebiasaan orang kita tidak seperti tadi Elena sebut tekan tunjuk-tunjuk gitu. Jarang masih datang itu apa? Masih mau pegang-pegang, jadi mantep gitu, pegang. mantep jadinya, Oke, lihat baik. barangnya, nah, jadi mantep kan begitu kan. Nah, jadi sekarang kalau jangka itu memang Metrodata itu jauh ke depannya seperti itu, ya kecuali
makin mau jaring seluruhnya, Iya. ya pukat harimau itu, jadi teri-teri juga harimau. diangkat. Ya. Oke. Nah, di samping itu Iya. ya, sekarang jadi ke depannya, jadi juga dianjurkan kan ikut kalau mau ikut marketplace-nya, yang Metrodata. Iya. Kemudian tadi bincang-bincang, ini sebetulnya modern logistik itu sebetulnya sasarannya apa? Yang saya tahu kan di Tiongkok itu Ya. Alibaba, tapi dia betul. itu lebih ke B2B. Ya. Karena yang di dalam itu ya semuanya tuh tetap orang lain yang jualan apa segala. Mau jual palsu, mau jual apa tuh tetap dia nggak bisa kontrol. Ya. Nah, yang satu lagi adalah Jingtung. Dia itu logistiknya tuh dia sendiri punya logistik. Jadi kalau kita pernah lihat di WhatsApp ada robot gini, terakhir juga masih di bandara Malaysia itu ya teknologinya dari dia itu kembangkan tuh. Ya. Nah, logistiknya. Jadi dia itu ya pakai logistik sendiri. Oke. Nah, jadi kalau di Tiongkok itu Jingtung kan besar e-commerce-nya. Dia itu B2C. Gitu sih. Jadi langsung ke customer kan. Nah, Metrodata ya kalau ada ininya tadi juga disebutkan. Walaupun sekarang kan dari etika sekarang senang dengan ininya kan nggak main nyerobot. Ada sebagian distributor itu jadi kalau udah open kitanya kemana dianya maunya tuh ngerampas gitu. Ngerampas. Agak horor ya ngerampas ya. Oke. Nah, kalau Metrodata masih jaga etika. Ya. Jadi mereka itu jadi walaupun kita open apanya, ya udah jual beli ke sana, dia di sana tuh tutup. Jadi ada proteksi ke kitanya. Salah satu ini bisa loyal ke ininya. Nah, kemudian lagi tadi udah sebutkan. Sekarang kalau e-commerce bagaimana tinggal order. Tinggal order. Kita nggak usah lihat, nggak usah apa. Nah, udah dikirimnya tuh dari Metrodata. itu Metrodata di Cibitung punya. Nah, yang modern logistiknya. Iya. Nah, kita masukkan. Jadi kita juga nggak usah lihat barang, nggak usah apa lagi ya. Nah, jadi tinggal benar-benar tinggal profitnya aja begitu. Tinggal profitnya. Jadi kita Kembali juga- ke cuan luar biasa. Oke. Nah, ini yang bisa leading gitu dengan yang perusahaan lain bedanya. Ya. Ya banyak itu ya kalau hanya satu itu biasanya umumnya kan asal main banting harga, main apa segala ya begitu ya udah. Nah, dan sekarang tidak bayangan Iya. orang-orang itu. Kalau lewat ini online tuh pasti harganya babak belur. Babak belur betul. Tidak juga. Oh enggak juga. Tidak juga. Oke. Nah, sebagian kan dia lihat dari servicingnya, Ya. dari after service-nya atau Ya. apanya. Nah, salah satu kan GDID kan lihat iklannya apa? Dijamin ori. Jamin ori. Alibaba nggak berani. Alibaba nggak berani. Oke. Nah, ini arahnya mungkin nanti arahnya ini Metrodata akan ke sana. Oke. Ada logistik begitu ya sebetulnya udah maju selangkah dibanding distributor yang lain. Distributor yang lain ya. Gimana Pak Agus mau menanggapi dulu Pak Agus, luar biasa ini Pak Agus. Ya, Selangkah jadi lebih maju. Konsep saya itu saya ingin berkembang bersama-sama dengan teman-teman ini. Iya. Jadi pada saat e-commerce ini semarak gitu, saya minta teman-teman ini yang membuka marketplace. Oh. Kami tidak membuka oke. marketplace, tapi teman-teman ini membuka marketplace. Ya. Dan marketplace-nya itu terhubung dengan saya punya sistem. Ya. Jadi kalau tadi Kolim punya pelanggan klik, dia tidak tahu saya yang kirim barangnya itu. Tinggal kasih cuannya aja ke Kolim gitu. Tinggal kasih cuannya Kolim. Pokoknya cek-cek rekening Kolim ya. Pokoknya ya. Jadi kalau tadi Kolim bilang Alibaba B2B, Ya. kalau GD itu B2C, kalau kita B2B2C. Karena B2B2C. kita ke mereka, mereka baru ke konsumennya. Betul sekali. Jadi itu konsepnya saya mau berkembangnya bersama-sama. Berkembang bersama. Jadi kalau saya punya toko kan cuma satu aja. Heeh. Kalau mereka punya, wah saya ribuan tokonya. Nah itu. Jadi
maju dan berkembang bersama-sama. Maju dan berkembang bersama-sama. Ini nggak cuma ke B2B, B2C juga ya, tapi ke BFF. Best friend forever ya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk bapak-bapak saya luar biasa. Nah kalau dari Pak John sendiri, ada nggak sih yang paling signifikan perubahan dari jualan IT dulu sama Banyak sekarang? sekali, Oh, banyak. signifikan ya. Signifikan sekali. Kalau dulu kita cuannya luar biasa, Cuannya luar biasa. tapi ini sekarang penting nih. cuannya luar biasa tapi kecil. Biasa lebih kecil, aduh. Tapi nggak apa-apa. Ya. Sebanding dengan itu, dulu jualnya sedikit, sekarang jualnya lebih banyak. Jadi Oke. ya proporsionalnya. Main Ya buat kita kuantitas yang penting ikuti perkembangannya terus. Ikuti Iya. perkembangan. Kalau kita tidak bisa ikuti perkembangannya, artinya kita akan mundur. Akan Nah, itu aja Oke, filosofi saya. luar biasa Pak John. Iya. Baik, Bapak-bapak ini karena durasi waktu ya, saya sebenarnya ingin banget mengobrol 3 hari lagi nih dengan bapak-bapak yang luar biasa ini ya sebenarnya. Baik, mungkin ada sebelum saya memberikan pertanyaan pamungkas, saya mau nanya dulu. Pak Agus, gimana Pak Agus harapannya ke depan supaya biar bisa tumbuh bersama dan berkembang bersama partner? Iya, jadi bisnis IT ini berkembang dengan pesat dan kami selalu ingin berkembang bersama-sama, itu Ya. prinsip saya. Saya ingin terus ajak, jadi walaupun mereka ini sudah anaknya yang sudah meneruskan, tetap anak-anaknya bersama-sama dengan kami membesarkan gitu ya. Kalau Pak John tadi sendiri, sekarang anaknya lebih dari 1, perusahaannya banyak makanya tadi. Oh, kan ya. perusahaannya banyak, pantas berkembang bersama ya Pak ya. Jadi saya tetap ingin kita berkembang bersama-sama Iya. dan maju bersama-sama. Itu yang saya harapkan. Baik. Kalau harapan dari para partner sendiri gimana terhadap Metrodata? Iya. Pak kok mikir banget Pak, kayaknya berat banget nih. Soalnya apa ya? Kita udah berjalan sekian lama Iya. dengan keadaan yang stabil ya. Iya. Nggak ada problem yang bagaimana Iya. gitu. Ya saya rasa kalau ini bisa dipertahankan, Oke. khususnya dalam situasi pandemik ini Iya. sudah sangat luar biasa. Gitu. Wah, baik, terima kasih Pak Andi. Kalau Pak Hengki gimana Pak Hengki? Boleh Pak, nggak mau mikir dulu seperti Pak Andi tadi, mikir dulu gitu boleh Pak? Kasih 1 hari dulu ya. Oh kasih 1 hari lagi, oke kita jeda 1 hari dulu ya Bapak Ibu ya, oke baik. Ya harapannya sebetulnya kalau dari saya Iya. sudah terpenuhi Metrodata Sudah ini ya. Bahkan sudah melebihi apa yang diharapkan oleh Oke. kami ya. Produk banyak ya. Kemudian Pak Kolim Iya, sebut modern logistik ya kan. Sudah ada Jadi juga ya, sudah ada. saya nggak terpikir mau mengharapkan apa lagi. gitu ya. Wow, Sudah lengkap, super lengkap, idem, oke. super lengkap. Baik, luar biasa. Kalau Kolim sendiri apa harapannya ke depan Kolim maju bersama Metrodata? Ya selama ini kerjasamanya cukup baik Oke, dan diharapkan diteruskan. diharapkan Nah, diteruskan. jadi selama ini coba ambil contoh tadi jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi Pak Agus. Nah, jadi kalau yang distributor lain yang event itu kebanyakan kan udah jadi staff yang pergi, ya. Nah, tapi kalau MIT itu Metrodata Incentive Tour. Oke. Tapi ini udah stop Pandemi. 2 tahun Selama karena pandemi ya. pandemi. Nah, kalau enggak kan beda dengan yang lain itu, nah, kecuali programnya dan itu Iya. biasa 2 bis. Iya. Yang bahkan terakhir itu karena udah makin banyak berkembang, ya di sini 2 bis, di sini 3 bis, di sini apa destinationnya, jadi ada kelas-kelasnya, eventnya Oke. kan lain-lain. Nah, Baik. jadi ada yang Asia, ada yang kemana lagi Iya. begitu. Nah makin banyak. Nah buat kita itu, jadi saya usahakan kalau MIT itu pasti tiap tahun ikut, karena di dalamnya itu walaupun kita terus terang bukannya gratis, karena kan banyak yang pindah gudang, belum tentu untung begitu ya. Iya, oke. Nah tapi kita bisa kesempatan kenal semua. Ya, betul. Terus terang, Networking ya Pak ya. semua mau jalan-jalan itu ya, mau ke Eropa, mau kemana, ya pasti tanya Pak Hengki itu ya, kuat nggak bayar yang di situ. Tapi mau ngumpul reuni begini ya,
itu susah sekali. Susah, betul. Walaupun Pak Hengki umpama atau Pak Andi, Kolim, ya saya bayarin dah. Nah, belum tentu cocok waktunya. Ya, karena kesibukan Jadi kesempatannya juga, itu ya, jadi saya kira ini harapan ke depan tetap aja ini jadi bernaung tuh di Metrodata itu seperti keluarga besar. Keluarga besar. Nah, kita Metrodata maju, kita lihat-lihat ini majunya kemana, kita juga ikut nebeng. Ikut nebeng. Oke, baik. Ikut maju ya. Ikut nebeng maju pokoknya ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Kalau dari Pak John sendiri, apa harapannya ke depan maju bertumbuh bersama dan berkembang bersama dengan Metrodata? Ya, kami harapkan Metrodata tambah berkembang, bukan 5T lagi, nanti 6T, 7T, siapa tahu ya, tambah banyak lagi. Amin. Jadi kita bisa keciprat juga rezeki. Keciprat juga rezeki Pak Agus. Terima kasih. Oke, baik. Ini boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu, ini luar biasa. Bener deh, saya kalau bisa dikasih durasi waktu 3 hari lagi, saya senang banget akan ngobrol di sini ya bersama bapak-bapak saya yang luar biasa ini. Baik, satu pertanyaan pamungkas. Kayaknya udah dipikirin dari tadi nih, jangan-jangan nih. Oke, baik. Pertanyaannya adalah satu kata yang bisa merepresentasikan SMI. Pak Agus dulu, silakan Pak Agus. Oh, saya itu. Oh iya, Saya luar ikut ya. biasa. Belum mikir nih. Belum mikir. Skip dulu. Oke. Ya, buat saya Metrodata ini saya ingin ke depan bertumbuh bersama-sama gitu. Jadi Ya. kalau satu kata ini yang saya pakai ini kata-kata Wow. future proof. Lah, Future mau milih itu udah dipilih dulu. Ternyata kalimat future proof itu menjadi rebutan ya di sini ya. Oke. Baik. Future proof ya Pak Agus ya. Oke, baik. Silakan dari Pak Andi. Satu kata Pak. Satu kata yang menggambarkan perjalanan dari sarana high-tech sampai ke Metrodata. Sinex Metrodata Metrodata Indonesia. Satu kata, progresif. Progresif. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke. Pak Hengki, mohon maaf nih, future proof udah diambil. Iya, sudah Boleh diambil. ganti Pak? Yang ngambil temen lagi, Yang nggak bisa ngambil apa-apa. teman, waduh. Waterproof. Soalnya banjir. Ya. Unstoppable. Unstoppable. Wow, unstoppable Bapak Ibu, luar biasa. Baik. Kalau Kolim orang apa Kolim? sekarang bilang Ya, nggak ada remnya. nggak ada remnya, rem blong guys gitu ya. Oke, baik. Gaspol. Rem Gaspol. Kolim gimana Kolim? Sebetulnya kalau tanya saya, Iya. karena umur saya kan udah 3/4 abad, 3/4. jadi udah generasi expired sebetulnya. Masih Kolin. Waduh. Kolin. Tetap kokoh-kokoh nggak apa-apa. Tapi kalau SMI ini, jadi ya kalau diplesetin ya selalu memberi inspirasi baru. Selalu memberi inspirasi Pak Agus gimana? Sudah saatnya masuk ke tagline? Selalu memberi inspirasi. Oke, baik, luar biasa. Pak John gimana? Sudah Kalau saya terpikir? cuma 2 kata. 2 kata, boleh silakan. Nawar. Nah, 1 kata bukan 2 kata. Oke, baik. Ditawar lagi guys. Saya Oke, baik. harap Metrodata makin berkembang and go internasional. Go internasional Pak Agus. Luar biasa. Oke, baik. Saya senang sekali hari ini sebenarnya bisa bergabung dengan bapak-bapak ini, kalau saya bilang udah grup-grup kelas berat ya. Udah 30 tahun ya bermitra bersama. 30 tahun bukan waktu yang singkat ya. Saya tadi kalau boleh memberikan summarize ya. Tadi ada 5T yang selalu terdepan ya, tax PPN ya, IPO, kemudian terbanyak cabangnya ya Pak John ya. Kemudian absorb teknologi yang sangat cepat dan produk terbanyak, luar biasa. Kemudian relationship ya, mengawali dari seluruh perjalanan bermitra bersama. Relationshipnya pun sudah bukan yang mitra kerja aja Bapak Ibu, tapi lebih ke mitra dalam segala hal ya Pak Agus ya, kalau boleh saya katakan demikian. Melengkapi sebagai juga salah satu kunci dari bermitra selama puluhan tahun. Dan services, betul ya Pak Hengki ya?
Dan inilah yang membuat bapak-bapak ini bermitra bisa hingga 30 tahun. Harapannya lebih dari 35 tahun lagi ya Pak ya, mungkin 30 tahun lagi ke depan semakin bermitra dengan SMI. Baik, sekali lagi Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus Honggo Widodo. Terima kasih. Kemudian Pak Andi, terima kasih banyak. Pak Hengki, terima kasih banyak. Kolim, terima kasih banyak Kolim. Ini foto-fotonya boleh saya bawa pulang? Ya, yang itu satu Souvenir, ya? titip itu yang Yang mana nih Pak? Yang buka baju kan? Ya, Oh yang buka itu. baju buat saya semua. Oke, baik. titip. Oh iya, ke Pak Agus, Julius. ini buat Pak Titip Agus. Julius. Oh buat Pak Julius. Oke, baik. Yang Terima lainnya kasih. udah. Oh iya, baik. Yang lain di print punya kan Oh yang disita lain di aja, print disita. punya. Boleh Oke. diperbesar yang Nanti buka baju nanti khususnya. nanti yang ini saya tempel di dinding rumah saya ya. Iya. Oke, saya gunting nanti saya tempel di dinding rumah saya. Oke, baik. Dan terima kasih juga Pak John. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik. Sudah selesai di segmen kita di Remembering the Old Days. Semoga hari ini yang sudah di-sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian dari Bapak-Bapak saya yang luar biasa, narasumber-narasumber saya yang hari ini sudah hadir menyemarakan talk show kita pada pagi hari ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian dan kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama SMI. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.